الله تعالى علينا فتوح العارفين وفقنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى قدر مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا ولمن نكن علينا ولمن أحسن إلينا أشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Dibuka halaman 59 kalau yang punya bahasa Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلوم في الدارين آمين. قال وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله وحبه وابن حبه رضي الله عنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. Hadis dari Usamah bin Zaid bin Harithah. Wa Zaid bin Harithah kana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana abdan, dahulunya adalah budak. Fa ahdathu ilaihi Khadijah, yang dihadiahkan Khadijah
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana 'abdan fa ahdathu ilaihi Khadijah radhiyallahu anha fa a'taqahu fa sara maula lahu. Jadi hadiah Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid bin Harithah. Wa Zaid bin Harithah ini adalah budak yang dahulu seorang hamba yang dihadiahkan hadiah pemberian daripada Khadijah radhiyallahu anha yang diberikan kepada baginda Rasulullah, kemudian baginda Rasulullah bebaskan. Wa kana yulaqqabu bihubbi Rasulillah, digelar kekasihnya Rasul. Dikasih gelar siapa? Bihubbi Rasulillah wa hibbihi wa bani hibbihi. Beliau dan ay habibuhu wa banu hubbi fa Usama hibbuhu. Usama juga kekasih Rasul. Wa banu hibbihi, Zaid juga kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan maula Rasulillah wa hibbihi wa bani hibbihi, karena bapaknya Usamah juga kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bani hibbihi, kekasihnya Rasul. Habibuhu wa banuhu hubbu. Fa Usama hibbuhu wa banu hibbihi. Usama itu bapaknya Zaid bin Harithah. An Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah wa Zaid bin Harithah, ya, dua-duanya adalah kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zukira anna ihda banatir rasul arsalat ilaihi rasulan. Disebutkan bahwasannya anak perempuan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadanya seorang utusan. Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab, ya, mengutus seorang utusan datang untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, inna bani qad ihtudira, sesungguhnya anakku qad ihtudira, sudah sekarat. Ini anakku qad ihtudira, ya, sudah mau dekat hadir nih ajalnya. Fashhadna, maka saksikanlah. Jadi minta disaksikan kalau anaknya ini sedang sakaratul maut, agar Rasulullah hadir. Jadi, ya, anak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab ini mengutus seorang utusan untuk mendatangi baginda Rasulullah dan mengatakan kepadanya bahwasannya anakku ini, ya, sedang sekarat. Maka fashhadna, maka datanglah kepada kami menyaksikan. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul. Kemudian datang utusan. Jadi Rasulullah enggak datang langsung ke sana, tetapi mengirim utusan dan mengatakan, memberikan salam dan berkata, innallaha inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya bagi Allah apa yang beliau ambil, walahu ma'ata, dan baginya apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu indahu, di sisinya, bi ajalin musamma, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Fal tasbir, maka bersabarlah, wal tahtasib, dan berharap daripada balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa annaha tatlubu minar rasul an yahdura. Jadi anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Rasulullah agar hadir. Faballagha ar-rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala murha. Kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan, perintahkan kepada Zainab itu,
kepada anakku, kepada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bintu Rasulullah, fal tasbir, sabar, suruh sabar, wal tahtasib, ya, dan berharap daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajal musamma. Amar Rasul ar-Rasul bihada. Jadi Rasul menyuruh utusannya, tolong ntar bilangin kalau ya, jadi Zainab ngasih utusan seseorang untuk memanggil Rasulullah agar datang menyaksikan cucunya sedang sakarat, tapi Rasulullah hanya menyuruh seorang utusan untuk menyampaikan ya salam saja, tidak bisa hadir, ya. Kemudian berkata, ya, fal tasbir, bersabar dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ai fal tahbis nafsaha 'anis sakhat wa tatahammal al musibah. Sabar, jangan engkau ya membuat Allah murka akan kejadian ini, dan bersabar atas musibah yang telah menimpa. Wal tahtasib ay tahtasib al ajra 'ala Allah bi sabriha. Kemudian berharap ganjaran atas kesabaran yang telah dilakukannya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nasa man yasbir wa la yahtasib, yasbiru 'ala al-musibah wa la yatadajjar lakinnahu ma yu'ammilu ajraha 'ala Allah. Ya. Jadi tidak hanya sabar tapi berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kabar meninggal berkata walillahi ma akhadh, ya, katakan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Boleh kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau dia meninggal jangan, kok bisa baru semalam sama saya, jangan begitu. Kadang-kadang kita begitu, baru semalam sama saya lagi ngopi-ngopi, kok meninggal. Nah, gak usah heran kayak begitu. Heran nggak? Gak usah heran. Ya, yang sakit dia meninggal, yang sehat juga gak usah heran. Tapi berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru sama saya, itu berarti memang ajal itu tidak menunggu yang sakit, ya, baru meninggal. Ada yang sehat meninggal yang usah heran, baru tadi malam ya WA saya, telepon saya. Nah, itulah rahasia daripada ajal. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kutiba bi katbi rizqihi wa ajalihi, sudah Allah tuliskan, ajalnya udah tulis. Ini kita udah ditentuin ajal kita. Kawan kita ajalnya sudah ditentukan. Percaya Pak? Ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang umurnya 60 tahun sudah dipanggil, ada. Nah, ada yang umurnya 15 tahun dipanggil, ada yang lagi ngaji dipanggil, ada enggak? Ada. Yang lagi tidur dipanggil, ada. Ya, itu. Yang lagi nyender dipanggil juga ada juga. Nah, ada yang lagi nyender dipanggil, ada juga yang lagi lagi motoran, lagi olahraga pun ada. Biar sehat, ternyata lagi olahraga juga ada yang meninggal. Lagi main bola ada yang meninggal nggak? Ada. Lagi main bulu tangkis ada yang meninggal. Jadi kapan saja yang orang lihat biasanya itu adalah kesehatan, ternyata bisa saja. Jangan heran yang demikian, tidak usah heran. Jangan heran. Ya, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in syai'in 'indahu bi ajalin musamma, karena memang sudah ditetapkan ajal-ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana syai' kulluhu lillah, kalau segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. In akhadha minka syai'an fa huwa milkuh, kalau segala sesuatu milik Allah, kalau Allah mengambil miliknya, fahuwa milkuh, itulah milik Allah. Nggak usah sedih. Istri milik Allah, titipan Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan sama bapak. Anak titipan bukan?
Titipan bukan? Titipan. Harta pun juga titipan, jabatan juga titipan. Maka dikatakan inna lillahi ma akhadh. Maka sesungguhnya bagi Allah apa yang beliau berikan. Fahuwa milku, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan. Walahu ma a'ta, dan baginya apa yang Allah berikan. Wa in a'taka syai'an fahuwa milku. Apa yang telah Allah berikan kepada kalian sesuatu, maka itulah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa taskhatu idza akhadha minka ma yamlikuhu. Bagaimana kita murka, kita marah, kita sedih kalau memang yang miliknya itu, yang punyanya sudah mengambilnya. Hakikatnya titipan. Ya, itu. Kalau ada orang, ya, apalagi sekarang ya, banyak kejadian, banyak musibah, ya, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadh. Ya, sesungguhnya bagi Allah, milik Allah apa yang Allah telah berikan, apa yang Allah telah ambil. Yang Allah ambil dan apa yang Allah telah berikan. Ya, tidak usah sedih. Ya, tidak usah heran dengan namanya kematian. Ada yang sakitnya udah bertahun-tahun gak meninggal, yang jagain meninggal duluan. Ya, ada yang diurusin orang sakit, yang diurusin masih tetap begitu-gitu aja. Tetapi yang ngurusin udah meninggal duluan. Itu gak usah heran. Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita suruh bersabar atas segala musibah yang menimpa diri kita, yang menimpa keluarga kita, dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaika idza akhadallahu minka syai'an, wajib bagi kita apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu mahbuban yang kita cintai, laka untukmu, antaqula hadza lillah ay ya'khudha ma syaa wa lahu ay yu'tiya ma syaa, ay ya'khudha ma syaa. Allah berhak mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Kalau ada harta, ya, apalagi sekarang kan Gunung Semeru, ya, ada orang meninggal, ya, rumahnya habis dan sebagainya, itu sudah Allah takdirkan, secara takdir sudah Allah takdirkan. Yang terkena musibah bersabar, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita mendoakan dan membantu orang-orang yang terkena musibah. Itu. Walihadza yusannu lil insani idza usiba bi musibatin ay yaqul. Maka disunnahkan bagi manusia kalau mereka, ya, terkena musibah, kalau kita kena musibah, apa yang kita ucapkan? Sunnah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahnu milkun lillah, kita ini milik Allah. Yaf'alu bina ma yasha. Allah berkehendak melakukan apa saja terhadap apa yang Allah kehendaki kepada diri kita. Kadzalika ma nuhibbu. Begitu pula apa yang kita cintai, harta yang kita cintai, jabatan yang kita cintai, anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, semuanya, ya, idza akhadhahu min baini aidina fahuwa lahu 'izzun wa jal. Maka apabila Allah mengambil dari sisi kita, maka itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta alladhi yu'tika anta la tamlikuhu huwa lillah. Sampai apa yang telah diberikan oleh Allah, anak kita, jabatan kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah stres. Ya, zaman pemilu, ya, caleg-caleg, ya, yang jadi stres juga, yang enggak jadi apalagi, ya, ada yang gila, ada yang stres dan macam-macam. Ya. Yang menjabat pasti juga akan turun karena semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan kekuasaan dan Allah juga yang menurunkan kekuasaan. Walihadza qala walillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Fa idza kana lillahi ma akhadha fa kaifa najza' wa kaifa natasakhat ay ya'khudhal malik ma malak. Ya, kalau semuanya milik Allah, apa yang Allah berikan, maka ketika Allah mengambilnya, bagaimana kita mau marah, bagaimana kita mau sedih? Ay ya'khudhal malik, kalau orang yang sudah memilikinya itu pengen ngambil, marah enggak kita? Sedih nggak kita? Ya, kita dititipin, tetangga kita pengen pulang kampung, titipin motor, ya,
Ketika selesai lebaran motornya mau diambil, marah kita, nangis. Ya kagak, itu titipan, kita jaga. Kalau kita dititipin motor, tau-tau motornya kagak ada bannya 2, hilang bannya, yang nitip marah nggak kira-kira? Marah nggak? Ini orang kagak amanah, gua kasih motornya hilang bannya 2, ya. Dikasih mobil, dipinjemin mobil, dititipin mobil, hilang onderdil-onderdelnya yang jualin. Marah enggak? Marah. Titipan itu dijaga, amanah. Ya, amanah. Kalau misalkan udah dititipin, ya, udah bagus, rapi, ya kalau memang bagus nanti yang ngasih nitipin juga ya, mau nggak mau dari kampung ya dikasih oleh-olehnya dari kampung. Ya masa mau nitip begitu aja. Ya kadang-kadang kan dibawain oleh-oleh, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dititipin anak, dititipin istri. Kalau kita dititipin ini bagus, dititipan kita, anaknya jadi soleh semua, solehah semuanya, taat. Ya masa yang nitipin gak mau ngasih apa-apa? Ya pasti dikasih lah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dititipin jabatannya dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, dengan adil, tidak zalim. Ya masa yang ngasih titipan itu enggak ngasih hadiah, ya itu pasti dikasih. Di dunia aja manusia yang punya hati, ya kasih sayang Allah cuma satu doang, satu dikasih rame-rame berebutan tuh dibagi-bagi. Apalagi kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita dititipin, ya jangan selagu-lagunya. Apa ya selagu-lagunya? Jangan seenak-enaknya. Ya itu titipan, dijaga, dirawat, ya apapun berupa benda, berupa anak, istri, semua jabatan adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti dititip sama Allah, nanti diminta pertanggungjawaban, udah gua titipin mana? Ya, jangan sampai ada orang, Pak, ada dititipin surat tanah. Surat tanahnya digadain. Malah dijual. Ya, saya sering dengar cerita ada orang suruh ngurusin surat tanah, malah dibalik pakai nama dia. Terus dijual. Dulu seru banget begitu, teman. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Iya, disuruh ngurusin surat tanah, malah surat tanahnya dijual orang. Nah ini ada juga yang begitu. Nah, jadi kira-kira gimana itu? Ya. Maka walillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Sesuatu ada batasnya. Umur ada batasnya, jabatan ada batasnya. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, ay bimiqdari fi zamanihi wa makanihi wa dzatihi wa sifatihi, ya, wa kullu ma yata'allaqu bi fa huwa 'indallahi muqaddar. Semuanya waktunya, tempatnya, zatnya, sifatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajalin musamma, ajalin musamma ay muayyan, ditentukan, ditetapkan. Jadi tidak ada, Pak, yang bisa merubah ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen mundur, Pak, entar dulu dah, malaikat bentaran, ya biar tobat dulu, ya biar tobat dulu, ntar nunggu pensiun dah baru diambil, silakan. Tidak bisa nawar-nawar, ya. Dikatakan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dicepetin, nggak bisa dimundurin. Ya, jadi ajal kita itu patok, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah datang ajal, ya, likulli ummatin ajal, tiap-tiap umat sudah ada ajalnya, tetap sudah ada patokannya, sudah ada ketetapan waktu kapan diambil oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dia menundanya, ya, tidak bisa juga wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa. Kenapa dia yang diambil, enggak saya aja yang diambil? Kenapa anak saya yang diambil yang masih muda, yang baru lahir, saya masih udah tua ini bentar lagi, kenapa enggak saya aja? Tidak bisa begitu.
karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan ya dan menyampaikan kepada anaknya agar bersabar ya ketika anaknya sedang sakarat, maka bersabar pada Allah atas musibahnya dan mengharap ganjaran dari Allah. Tapi pas datang lagi fa arsalat ilaihi ya, ngutus lagi, datang lagi utusan tapi dengan sumpah, tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Jadi kalau ya benar sumpah, ya Rasulullah, wallahi demi Allah ini anaknya sedang sakarat, maka datanglah. Jadi agar datang lagi, diulang lagi. Jadi tidak mau cuma dapat salam doang, tapi pengen Rasulullah itu yang hadir. Ya, itu. Kadang-kadang dikatakan fa arsalat ilaih. Kemudian mengutus anak baginda Rasulullah SAW kepadanya utusan, tuqsimu alaih, bersumpah atasnya, la ya'tiyannaha, agar benar-benar datang, jangan hanya ngirim utusan. Faqama wa ma'ahu, dan berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghadiri panggilan daripada anaknya. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah, bersama beliau adalah Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabat yang lain ketika datang utusan. Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Maka faqama, dan berdiri Rasulullah, wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu, kemudian anaknya tadi diangkat. Fa'aqadahu fi hijrih, kemudian didudukkan di pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa'u, ay tadribu tas'udu wa tanzil, nafasnya udah ngap-ngapan, naik turun, udah naik turun begitu ya, namanya taqaqqa', ay tanzilu wa tarfa. Nafasnya udah ngap-ngapan ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir yang kedua kali, utusannya yang kedua datang, sedang bersumpah, wallahi ya demi Allah ya agar engkau datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Rasulullah. Farufi'a ila Rasulillah, kemudian diangkat ke Rasulullah itu bayinya, anaknya tersebut diangkat, as-sabiyyu, farufi'a as-sabiyyu ila Rasulillah. Fa'aqadahu, kemudian didudukkan, fi hijrihi, di pangkuan baginda Rasulullah. Wa nafsuhu, dan jiwanya taqaqa'u, apa itu? Taqaqa'u, sedang sakarat, sedang ngap-ngapan. Fafadat ainah, kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah nangis juga. Boleh tidak nangis? Boleh. Sedih, neteskan air mata. Ya, faqala Sa'dun ya Rasulullah, kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadza, apa itu ya Rasulullah? Engkau meneteskan air mata, ma hadza, air mata apa ini ya Rasulullah? Faqala wa hadza rahmatun, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah taala fi qulubi ibadi, yang Allah jadikan di hati-hati tiap-tiap hambanya. Jadi anak istrinya kalau diambil ya nangis, sedih juga, meneteskan air mata. Yang tidak boleh itu meratapi, ngeraung-raung dan menyesali, sedih ya ketika cucunya diambil ya, ketika ada anak kecil diambil nyawanya, bersedih. Fafadat ainah. Summa qala alaihi salatu wassalam, hadhi rahmatun, ay baqaitu rahmatun bis sabi la jaz'an bil maqdur. Saya sedih ini karena rahmatan bis sabi, karena sayang saya kepada anak kecil,
bukan karena jaz'an bil maqdur, bukan karena marah akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedih, tapi sedih karena anak cintanya, kasihnya, sayangnya dia baginda Rasulullah beliau kepada anak tersebut. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, ya, faqala, ya, dalam riwayat yang lain dikatakan innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ya, ini dalil bahwasannya boleh kita nangis, ya, rahmat kasih sayang kita karena kita ada rasa kasih sayang sama orang yang sudah bersama kita lama, yang sudah kita urusi, yang sudah kita layani, ya, yang sudah hidup bersama, ya, suka sedihnya, maka dikatakan innama yarhamullah, ya, hanya saja kasih sayang Allah min ibadihi, daripada hamba-hambanya ar-ruhama. Idza ra'aita musaban fi aqlihi aw badanihi fabakaita rahmatan bihi fahadza dan ala anna Allah ja'ala fi qalbika rahmah. Kalau ada orang anaknya meninggal, kekasihnya meninggal, istrinya meninggal, kemudian dia nangis sedih meneteskan air mata, ketahuilah itulah kasih sayang Allah yang setelah Allah titipkan kepada pada hamba-hambanya. Sudah wajar, ya, wajar. Yang tidak wajar sampai teriak-teriak, ya, meratapi dan sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan dalam syariat, ya. Faqala hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat dari Allah, ya, ja'alaha Allah taala fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan, yang Allah tetapkan, yang Allah titipkan di tiap-tiap hati manusia, hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin qulubi man syaa min ibadihi, hati siapa saja yang Allah kehendaki min ibadihi, daripada hamba-hambanya, ya. Karena ada juga yang enggak sedih juga, mohon maaf, terkadang ada juga, ya, sekarang kan kisah banyak, naudzubillah, ya, ada bapak merkosa anaknya, kakek, nah itu udah Allah cabut tuh rasa kasih sayangnya. Ada juga yang begitu, ya, naudzubillah summa naudzubillah. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, tidak hanya saja yang Allah yarhamullah, Allah berikan kasih sayang dari hamba-hambanya adalah ar-ruhama, ya, yang memiliki kasih sayang. Wa ma'na taqaqa'u ay tataharrak, bergerak, wa tadrib, berguncang, bergetar. Afadal hadis, faedah manfaat daripada hadis ini yang kita bisa ambil, jawazu istihdari zawil fadlil muhtadar. Jadi boleh, Pak, diperbolehkan kalau ada orang mau meninggal, kita punya anak atau saudara, kalau mau meninggal kita panggil orang-orang yang memang ustadz atau kiai atau yang memiliki keutamaan, panggil agar bisa membimbing dan melihat ketika dalam sakaratul maut datang. Tolong Pak, anak saya, tolong ustadz, anak saya ini lagi sakarat, tolong dilihatin, ya. Udah dilihatin doang udah, ya, ya, itu ya begitu, no. Jawaz istihdar, boleh kita memanggil orang, ya, ketika siapa saja yang sedang sakarat dipanggil, ya, mungkin bisa ingin melihat tanda-tanda akhirnya atau bisa juga nanti untuk membimbingnya. Kadang-kadang ada yang matinya susah juga, nggak mau selesai, ya, gara-gara apa? Biasanya ditanya dulu, ini orang kenapa, punya salah nggak nih sama orang tuanya, ya. Kalau punya orang tua, tanya orang tuanya, tolong ikhlasin nih kalau anak punya salah nih. Tolong tanya saudaranya, kumpulin, ada nggak nih, kalau ngapa susah, dipanggil, ditanya. Biasanya digituin dulu. Kalau yang susah-susah, punya utang gak nih, atau ada sangkutan apa kezaliman yang pernah dilakukannya, tanya dulu, ya, itu. Kayak siapa, ya Rasulullah, ya, ketika Alqamah, ya, ini apa susah nih, oh ternyata dia punya sangkut paut sama orang tuanya, ya, dia memberikan kasih sayang yang lebih daripada ibunya di hadapan orang tuanya, akhirnya orang tuanya punya sakit hati, ya, itu. Nah, ini penting begini. Kadang-kadang ada yang susah juga kan, ini ngapa ini, kesian karena lagi sakarat itu sangat sakit, ya, sangat sakit ketika dalam sakaratul mau. Kenapa nih susah, ini jangan-jangan punya ilmu apa ini orang ini, susah, ya, susah dikeluarinnya, nyawanya susah, itu sakit Pak, sakarat.
li raja'i barakatihim, untuk mengharap keberkahannya, wa du'aihim, dan berharap doanya, wa jawazul qasam alaihim, dan boleh juga bersumpah, ya. Wastihbabu ibrarul muqassim at-targhib fi syafaqati 'ala al-khalqillahi war rahmah lahum. Ya, di sini at-targhib, targhib fi artinya agar tumbuh rasa, ya, peduli, kasih sayang, ya, 'ala khalqillahi war rahmah lahum. Ini tanda kita kasih sama orang lain, ya, ada peduli dengan orang lain ketika musibah. Kenapa ketika orang susah kita enggak sedih? Ya, ketika orang susah kita sedih karena itu saudara, ya, sesama muslim aja sedih, apalagi anak kita. Ya, kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sahirul jasadi bil humma was sahab. Itu kita sama muslim, ada, ya, saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, ya, kita doakan, kita bantu dan sebagainya. Karena Allah titipkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. At-tarhibu min qaswatil qalbi wa jumudil ain. Ya, juga ancaman bagi yang memiliki hati yang keras, wa jumudul ain. Ada juga orang yang enggak punya rasa kasih sayang. Ya, meninggal gitu aja, udah enggak ada rasa kasih sayangnya, enggak ada rasa sedihnya, juga salah juga. Tidak ada rasa kasih sayang. Kemudian jawazul buka min ghairi nauh, ya. Ya, diperbolehkan menangis tanpa min ghairi, dengan tanpa meratapi. Kemudian tasliyatu man nazalat bihil musibah bima yukhaffifu min alamin musabihi. Ya, menghibur ketika terjadi musibah sama orang, kita hibur mereka, ya, dengan apa? Salah satunya perkataan inna lillahi wa inna ilaihi, itu menghibur sebenarnya. Itu bukan milik kamu, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Ini kalau kita ada orang suruh sabar, fasbir wal tahtasib, di dalam rangka menghibur, ya. Gitu. Wa fil hadis irsyadun wa tawjihun ila adab ta'ziyah. Ini juga petunjuk, pedoman untuk adab-adab bagaimana kita bertakziah, bi mutalabati man nuzilat bil musibah bi al yasbir wa yahtasib. Ini adabnya kalau kita lagi takziah, ya, kita ngomong sama yang punya sahibul musibah, sabar. Mudah-mudahan Allah, ya, berikan ganjaran yang besar, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kita kasih, ya, kita nasihatin, ya, itu. Irsyad wa taujih ila adab ta'ziyah, tentang adab-adab ta'ziyah, bi mutalabati, untuk meminta man nuzilat, siapa-siapa yang diturunkan bihi dengannya al musibah, bi ay yasbir wa yahtasib, agar dia bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatun nabi wa syafaqatuhu, ya, tufidu rahmatullah ta'ala ala ibadi bisababi rahmati ba'dihim li ba'din, ya, wa min mafhumil mukhalafa anna imsakar rahmah 'anil ibad bisababi qaswati ba'dihim ala ba'd. Ya, dan juga jangan kita keras hatinya. Ya, kalau ada orang yang sedih ketika saudaranya kena musibah, tuh hati yang bagus. Kalau ada orang yang enggak menangis, yang enggak sedih kalau saudaranya kena musibah, ini juga orang yang tidak memiliki kerasnya hati. Ya, jadi ini ingin saya sampaikan. Yang pertama, poinnya adalah sabar kalau ada musibah. Berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pikirkanlah segala sesuatu adalah ada waktunya, ada ajalnya, dan kapanpun Allah titipkan kepada kita, kemudian Allah ingin ambil titipan kita, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak usah terlalu kita meratapi, tapi bersedih bukan karena diambilnya, tapi karena kasih sayang kita kepada yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini saja. Ada yang ingin ditanyakan? Ada mau ditanyakan, Pak? Di satu lagi panjang soalnya. Kalau kita mau lanjutin, tidak kekejar lagi.
Ada yang mau ditanya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya dalam sehari-hari? Iya. Iya. Apakah seseorang akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya sehari-hari? Ya. Yang pertama, hadis ini ada hadisnya, ya, bahwasanya seseorang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Ya, itu. Secara umum, Pak. Secara umum. Sebagaimana umur umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 secara umum, kebanyakan begitu, ya. Maka ini teguran atau peringatan bagi orang yang melakukan maksiat agar jangan sampai mati dalam keadaan kebiasaan yang dia lakukan, dan juga agar yang taat istiqomah, agar yang taat istiqomah dalam ketaatannya dan dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Syekh Kish itu ulama besar di Mesir, singa podium. Jadi sebelum dia meninggal, beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memandikan jenazahnya. Dia cerita kepada istrinya agar pakai pakaian yang terbaik. Jadi sebelum meninggal tuh beliau mimpi dimandikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, dan memang sudah lama beliau kalau khatib itu pernah beliau sampaikan, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan sujud. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan sujud. Ini jangan meremehkan doa, ya. Doa itu penting, dahsyatnya doa. Ya, itu. Sampai Syekh Kish ini mimpi beliau meninggal yang mandiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pada hari Jumat. Beliau ceritakan kepada istrinya. Akhirnya beliau pergi untuk menunaikan salat Jumat dan meninggal dalam keadaan sujud. Ya, meninggal dalam keadaan biasa sujud. Nah, itu. Ya, mungkin yang kemarin Bapak yang meninggal ya Bandung itu lagi Jumatan. Ya, itu. Tapi ada tanda-tandanya. Ada juga yang meninggal lagi mabuk, ada nggak? Ya karena biasanya mabuk. Banyak ya. Overdosis banyak karena kebiasaannya overdosis. Yang sedang berzina ada nggak meninggal? Ada banyak juga. Ya, itu. Jadi memang kebiasaan. Bagaimana hadisnya? Sisi hadisnya ada, hadisnya sahih, ya, bahwasannya seseorang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidupnya dan dibangkitkan sebagaimana matinya. Ya, fima ma'ana ya'ishul mar'u kama mat, yamutul mar'u kama 'asha. Seseorang mati sebagaimana kebiasaan hidupnya, wa satu ba'asu kama mat, dan akan dibangkitkan sebagaimana dia kebiasaan hidupnya. Ya, ini teguran, Pak. Yang biasa mancing hati-hati. Yang mancing. Ya, yang biasa mancing. Ya. Ada enggak? Ada. Ada yang mancing atau ada yang meninggal lagi mancing? Ada juga. Ya, itu. Ya, jadi memang secara umum begitu, secara umum, walaupun ya ada beberapa ayat itu. Ada juga dia dikasih taubat sama Allah, ada juga yang memang dikasih taubat, tapi kebanyakan demikian. Jadi tidak secara, jadi kebanyakan. Kayak misalkan umur umat Nabi besar Muhammad antara 60 sampai 70. Terus enggak ada tuh yang mati umur 5 tahun. Ada, tapi kebanyakan yang meninggal antara umur 60 sampai 70. Maka yang udah 60 70 siap-siap. Ya siap-siap, udah 60, udah 70 banyak kayaknya nih. Ya, setelah sini jangan. Ya, udah siap-siap. Kenapa? Agar yang sudah umur segitu tuh ya udah tahu diri lah. Ya, jangan jauh-jauh dari masjid, jauh-jauh dari tasbih, jangan dah. Gaya-gayaan, ya mancong, ya udah gemit sama janda, udah jangan dah. Ya, udah siap-siap. Ya, persiapkan diri. Banyak sedekah hartanya tuh udah, banyakin sedekah dah tuh. Ya, harus banyak sedekah, rajin dah. Nah, untung tuh kayak keranda tuh. Kenapa kotak amalan kayak keranda? Biar ingat, ya bentar lagi kayak begitu tuh digotong. Ya, kotak amalan kenapa dibuat keranda? Ya biar ingat tuh.
ya yang terkapan ini maka cek masukin namanya 2.000 ya, susah ya minta surga masukin 2.000 mana umur ada 60 ya udah gedean dikit ya terus yang tuh otakku gitu tuh otaknya begitu masukin 2.000 bisa ganti otaknya tuh. Ya itu. Jadi kebanyakan ya maka kita sering lihat ada orang yang sedang bahkan mohon maaf lagi di panggung kalau orang apa tuh peragawan tuh apa namanya catwalk ya yang kalau lagi jual itu jalan lagi begitu meninggal ada lagi pidato juga ada lagi ngaji ada yang meninggal lagi ngaji ada ya itu yang lagi senderan juga ada main gaplek senderan ada juga kebanyakan memang demikian ya itu. Maka yang punya kebiasaan buruk ya jangan dijauhkan langsung tinggalkan ya itu. Yang berbiasa maksiat, berzina, berjudi, minuman keras, ya suka bohong, ya suka menzalimi orang lain, maka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para dahulu Nabi Musa ingin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar turunkan hujan. Apa kata Allah? Ya Allah, tolong turunkan hujan lagi. Kata Allah, aku akan kabulkan. Kenapa? Karena dari kalian ada salah seorang dari kalian yang berbuat maksiat, yang melakukan buat dosa. Ya, akhirnya tanya Nabi Musa, siapa dari kalian yang melakukan dosa? Enggak ada yang ngaku. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dikabulkan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, waktu pertama doa enggak dikabulkan, kenapa kedua ini dikabulkan? Karena taubat itu adalah rahasia diri dia sama Allah Subhanahu wa taala, rahasia dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu ada orang yang ahlu maksiat ternyata akhirnya husnul khotimah, ada juga kisah-kisahnya kan kita pernah baca tentang seorang pelacur yang bertobat teman-teman. Ada juga demikian agar apa? Ya, agar kita tidak menghina orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat ketika dalam keadaan wafat karena kita tidak tahu. Maka ada dari hamba kalian sudah bertobat kepada Allah karena yang tadi melakukan maksiat sudah bertobat, karena itu adalah sir hubungan aku kepada Allah, hubungan hamba kepada Allah langsung tanpa melalui perantara bertobat. Maka tobat ya Allah kabulkan. Ya, kenapa kita doanya nggak dikabulkan? Mungkin karena dosa-dosa kita yang belum kita tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, ya yang sudah berumur atau kita juga yang biasa melakukan perbuatan maksiat tinggalin udah. Ya, tinggalin perbuatan maksiat. Ya, kalaupun nanti terjatuh kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam mengajarkan yang mengejar kalau di agama lain kan ada reinkarnasi. Tapi di Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 28 saya menemukan bahwa kehidupan itu saya bacakan aja itu. Iya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lagi, lalu dia menghidupkan kamu lagi, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Iya. Itu menanggapi itu bagaimana Pak? Iya. Jadi kalau agama lain ada reinkarnasi, hidup lagi. Kita meninggal ntar kita jadi hidup lagi, ntar lauk rahimnya siapa kita berhidup. Kayak film-film Jepang tuh ya, reinkarnasi. Ya, itu. Kita itu hidup berapa kali, mati berapa kali. Kadang-kadang kita udah mati mulu, mati aku. Sehari ini 3 kali mati aku. Ini orang udah 3 kali mati hidupnya itu. Masih hidup, masih ngomong gitu terus, mati aku. Ada nggak begitu? Kita hidup berapa kali, mati berapa kali? Ya, dulu kita hidup dulu. Ada alam arwah, ya, alam rahim, ya. Kemudian kita dari nggak ada
menjadi ada, kemudian tidak ada, kemudian ada. Ya, hidup mati, nanti akan mati dan akan kekal abadi. Summa ilaihi turja'un. Itu bukan reinkarnasi, artinya ada, dulu tidak ada menjadi ada. Kemudian tidak ada lagi, mati. Kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti reinkarnasi, ntar yang udah meninggal nanti menjelma lagi, jangan ya ada yang berubah jadi siapa, jadi anaknya siapa dan sebagainya. Ya, tidak ada reinkarnasi, tidak ada hidup dua kali. Ya, hidup dua kali dalam artian di dunia ini hidup dua kali, tidak ada. Ya, tapi dia hidup yang dari tidak ada. Ya, kita itu ya apa? Dari tidak ada jadi ada mati kan, meninggal. Itu sebenarnya nggak mati juga, sebenarnya itu cuma pindah doang, pindah tempat, beda alam. Cuma di ibarat kita mati. Ya, orang meninggal tuh hidup juga, hidup enggak? Hidup cuma alamnya beda. Tanya dah, kenapa kalau kita lewat kuburan suruh ngucapin salam? Alam dia jawab enggak? Jawab enggak? Jawab. Cuma kagak denger. Kalau denger repot. Gak ada yang ngucapin salam. Kenapa masuk kubur itu kita salam? Ya, kenapa kita menghormati orang ahli kubur ketika bawanya dan sebagainya? Udah kalau meninggal lu cemplungin aja. Ya, nggak usah ngapain lagi dikapanin dan sebagainya. Ya, itu. Karena ada alamnya. Alam barzakh. Ya, ada alam roh, ada alam rahim. Ya, dalam rahim ada alamnya juga. Ya, itu bisa napas ke dalam rahim itu padahal sempit banget ya. Namun kok bisa napas, bisa makan, gimana caranya tuh bayi dalam perut kita aja udah masukin karung udah ngap-ngapan, masukin perut. Ya, itu sudah ada alamnya, sudah Allah atur dengan sekian rupa. Kemudian lahir ya dunia, ya kemudian alam apa? Alam barzakh, kemudian alam akhirat. Kemudian surga neraka. Itu. Jadi ada hidup, ada mati. Kalau istilah hidup dari tidak ada menjadi ada, dari ada ke tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Susahan kita menciptakan dari tidak ada menjadi ada atau menghidupkan yang tidak ada menjadi ada. Lebih gampang menghidupkan yang sudah mati daripada dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kan ada orang yang tidak percaya tentang hari kebangkitan. Ada agama lain yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Udah mati ngapain tuh, yang penting gue senang-senang sekarang, mata arsun kagak ada itu. Maka orang-orang kafir ya sebagian ya nggak percaya tentang hari kebangkitan, tentang surga neraka, maka mereka puas-puasin hidup di dunia ya, poya-poya, nggak ada lagi pertanyaan itu ada sebagian keyakinan dan demikian. Jadi reinkarnasi tidak ada, ya ada reinkarnasi kita hidup lagi dalam artian dunia lagi kayak kita sekarang, enggak. Tapi kita hidup di alam yang berbeda. Ya istilah mati ya mati, tapi kita sebenarnya masih hidup, cuma alam arwah saja, jasadnya sudah berpisah daripada rohnya. Gitu. Ya. Jadi itu keyakinan kita. Kalau ada reinkarnasi itu bukan ayat reinkarnasi, ya bukan ayat reinkarnasi. Ya, itu. Jadi memang kita dihidupkan oleh Allah, kemudian kita dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Sudah? Dari tunggu di bawah aja. Ya, kita cukupkan ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, agar kita makin sabarnya lagi, agar mendapatkan pahala sabar, agar mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah as-salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.